Puji syukur, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada awal pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki untuk sholat subuh berjamaah. Ada yang diawali dengan sholat sunnah. Semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selawat beserta salam. Mari sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita selaku pengikutnya yang selalu istiqomah dengan ajarannya. Bapak Ibu jemaah subuh yang berbahagia, kegiatan rutin kita Sabtu dan Minggu, pada Minggu pagi hari ini pengajian kita tetap berjalan, di mana pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Agus Muyaman, yang mana pada pagi hari ini udah ada di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah bukakan pikiran kita, hati kita untuk menerima kajian ini, dan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Tanpa berpanjang mukadimah, kita langsung kepada Ustadz Agus. Kepada Al-Ustadz kami persilakan, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat subuh Masjid Quba yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang senantiasa Allah taala curah limpahkan kepada kita semua, baik yang telah, yang sedang, maupun yang insya Allah taala akan kita dapatkan. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah Islamiyah, nikmat di atas manhaj dan ukhuwah Islamiyah. Tak lupa juga nikmat semangat untuk bermajelis ilmu, thalabul ilm, mempelajari, memahami, mendakwahkan, mengamalkan dan mendakwahkan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang kita cintai, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan segenap umatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.
Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat terbesar yang Allah taala anugerahkan kepada kita semua adalah nikmat hidayah Islam. Tidak ada nikmat yang lebih besar, tidak ada nikmat yang lebih agung dibandingkan nikmat hidayah Islam. Kesehatan itu nikmat, harta itu nikmat, punya rumah mewah itu nikmat, punya kendaraan mewah itu nikmat, punya kedudukan status sosial yang tinggi itu nikmat. Tapi ketahuilah, nikmat itu tidak ada apa-apanya kalau kita tidak mendapatkan hidayah Islam. Sebanyak apapun harta yang dimiliki seorang, setinggi apapun kedudukannya seorang, kalau ia tidak mendapatkan nikmat hidayah Islam, maka ia tidak apa-apanya. Bahkan ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan manusia bisa saja dia menjadi makhluk yang paling buruk, yang paling hina, lebih hina daripada binatang apabila ia tidak mendapatkan hidayah Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tegaskan di dalam surat di dalam salah satu ayatnya, inhum illa kal an'ami bal hum adall. Inhum, tidaklah mereka itu, inhum illa kal an'ami, kecuali mereka itu seperti binatang, bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat, bal hum adallu sabila, lebih sesat lagi jalannya. Subhanallah, ya. Orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam, hidayah keimanan, Allah katakan kehidupan mereka itu lebih buruk daripada binatang, seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi jalannya. Di dalam ayat lain juga Allah Ta'ala tegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab. Berarti ada dua yang disebutkan di sini, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan dari kalangan orang-orang musyrik. Ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Al-musyrikun, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Apa saja yang diibadahi selain Allah, itu mereka orang-orang musyrik. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam khalidina fiha, mereka berada di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Lihat di sini, orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan semua agama itu sama? Ini nas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yang menegaskan orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Lalu bagaimana mungkin ada yang mengatakan semua agama itu sama? Apalagi yang mengatakannya itu seorang tokoh agama, yai dan semisalnya. Dikemanakan ayat ini? Ya, balhum adallu sabila. Ya, di ayat yang tadi kita sebutkan, inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Baik. Maka jemaah sekalian, tanpa nikmat hidayah Islam, manusia yang tadinya paling mulia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bisa berubah menjadi orang yang paling buruk keadaannya, lebih buruk daripada binatang. Nas'alullaha lanal afiyah. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memahami hal-hal atau perkara-perkara yang menunjukkan kepada kita akan agungnya, akan indahnya nikmat hidayah Islam, supaya kita semakin semangat mempelajari dan beramal di dalam agama ini, dan kita berusaha untuk menjaga nikmat hidayah Islam ini. Yang pertama, poin yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya di antara keindahan Islam, Allah Ta'ala menegaskan
Bahwasanya hanya Islamlah agama yang Allah Ta'ala ridhoi. Dan Allah Ta'ala tidak akan menerima, tidak ridhoi agama selain Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam dua ayat di surat Ali Imran. Ayat pertama, ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Maka maknanya apa? Itu bermakna semua agama selain daripada Islam tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga maknanya apa? Tidak ada cara bagi seorang hamba, bagi manusia untuk mendapatkan ridho Allah kecuali dengan Islam. Kan seperti itu. Kemudian di ayat yang lain juga, di surat yang sama, masih di surat Ali Imran, ayat 85, Allah Ta'ala tegaskan lagi, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama tersebut darinya, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan di akhirat kelak ia termasuk orang-orang yang merugi. Ayat ini ada dua penafsiran menurut para ulama. Yang pertama, wa man yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, baik Yahudi, Nasrani, Majusi ataupun yang lainnya, falyaqbal minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada yang mentafsirkan ayat ini, barang siapa yang mencari tuntunan selain daripada tuntunan Islam. Mungkin agamanya masih Islam, ya, tapi tuntunan yang ia ikuti, yang ia beramal di dalam agama tersebut adalah tuntunan selain daripada Islam. Falyaqbal minhu. Ini juga sama, tidak akan diterima agama tersebut, amalan tersebut darinya. Bahwa fil akhirati minal khasirin. Dan ia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Maka lihat di sini. Perhatikan ayat tadi. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama tersebut darinya. Dan di akhirat kelak ia termasuk orang-orang yang merugi. Perhatikan di sini. Agamanya saja tidak diterima. Lalu bagaimana dengan amalannya? Lebih utama lagi. Pokoknya saya tidak diterima kok agamanya. Apalagi amalannya. Ya. Kemudian lihat juga, ya, firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 54. Allah Ta'ala menegaskan lagi, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Al-ayah. Dan tidak ada yang mencegah tidak diterimanya amalan mereka kecuali karena mereka itu kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena sebab kekafiran mereka. Ketika seorang kafir, berapa banyak pun amalannya, infaknya, ya, sedekahnya dan semisalnya, maka tidak akan terima sama sekali. Ya. Amalannya tidak akan terima karena agamanya saja tidak diterima, ya kan? Apalagi amalannya lebih utama. Jadi amalan-amalan yang mereka lakukan, orang-orang kafir itu semuanya tertolak. Karena agamanya mereka tertolak, amalannya pun otomatis tertolak. Maka hanya amal ibadah orang yang diberikan hidayah Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain Allah Ta'ala tegaskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Allah Ta'ala hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dan kita tidak mungkin bisa merealisasikan ketakwaan kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena konsep takwa hanya ada dalam Islam. Ya. Itulah sebab utamanya mengapa hanya Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam, hanya Islamlah yang mengajarkan kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Memberikan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena semua bentuk ibadah, semua perkara yang dinamai ibadah, baik ucapan, perbuatan, ataupun hati,
harus diperuntukkan untuk Allah Ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak boleh untuk yang lainnya. Ketika suatu ibadah diperuntukkan hanya untuk Allah, itulah tauhid. Memalingkannya untuk selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Ini kaidah, ya. Apa itu ibadah? Ismun jami'un. Ya, suatu nama yang mencakup lima yuhibbuhullah wa yardah. Atas apa yang Allah Ta'ala cintai dan ridhoi, baik berupa ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Maka harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan kalau seorang tidak masuk kepada Islam, masuk kepada agama yang lain, tidak mungkin bisa merealisasikan ketakwaan, tidak mungkin bisa merealisasikan peribadatan, penyembahan hanya untuk Allah Ta'ala semata. Disebutkan dalam hadis, ya, hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW pernah bersabda, "Haqqullahi 'ala ibadihi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Ketahuilah wahai Mu'adz, ya, ini hadis sebelumnya pertanyaan kepada Mu'adz bin Jabal. Hak Allah atas hambanya adalah hendaknya mereka hanya beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan tidak mensekutukannya dengan satu apapun. Ya, hak Allah atas hambanya. Berarti kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memurnikan ibadahnya untuk Allah Ta'ala dan tidak mensekutukannya dengan satu apapun. Maka berdasarkan hadis ini, kita menjadi paham bahwa hamba tidak punya pilihan untuk beribadah kepada selain Allah. Dan kita memahami berdasarkan hadis ini, hamba tidak ada pilihan kecuali harus berislam, kecuali harus beragama Islam. Karena haqqullahi 'ala ibadihi, hak Allah atas hambanya, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Maka kita bersyukur ketika kita mendapatkan hidayah Islam. Ya. Kita orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika kita sudah berislam, kita semangat beribadah, semangat menuntut ilmu, berusaha mempelajari agama ini, ya, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya itu adalah hidayah di atas hidayah, cahaya di atas cahaya, kebahagiaan di atas kebahagiaan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berikutnya, jadi hadis tadi menjelaskan tentang hak Allah, dan hak Allah tidak boleh ditentang, ya, tidak ada pilihan. Jangankan hak Allah atas makhluknya, hak seorang anak saja kepada orang tuanya. Bolehkah anak punya pilihan? Meskipun saya punya ibu bapak, tapi kan hak saya dong, suka-suka saya, mau bakti ataupun tidak, terserah saya. Ada nggak yang mengatakan seperti itu? Tidak ada. Bahkan semua agama pun tidak akan ada yang mengatakan seperti itu. Itu hak makhluk kepada makhluk. Ya. Lalu bagaimana dengan hak Allah atas makhluknya? Lebih utama untuk ditunaikan. Seperti itu logikanya, ya. Berikutnya jamaah sekalian, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang kedua, mengapa hanya Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena hanya Islamlah yang mengajarkan kepada kita untuk meneladani Nabi Muhammad SAW, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menetapkan satu jalan keselamatan, satu jalan kebenaran, yaitu jalan Rasulullah SAW. Juga Allah Ta'ala menetapkan hanya dengan mengikuti petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka itulah jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Islam yang benar-benar merealisasikan bagaimana ittiba, peneladanan secara total kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang kedua, ya, di antara keindahan nikmat hidayah Islam adalah sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan hidayah Islam itu adalah orang-orang pilihan Allah. Tadi kita tegaskan, ya, kita mendapatkan hidayah Islam bukanlah asal-asalan, ya, bukan kebetulan, tapi betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus kita syukur, ya. Banyak orang yang cerdas dari secara intelektualnya, profesor dan semisalnya, tahu jalan keselamatan itu hanya dengan Islam, ya. Tidak ada jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Jalan menuju kebahagiaan dan semisalnya, tidak ada jalan kecuali dengan Islam, tapi tidak mendapatkan hidayah Islam. Ya, kita mungkin orang-orang biasa saja, tapi Allah Ta'ala lapangkan hati kita untuk menerima Islam, ya, konsisten di atasnya. Maka itu adalah nikmat yang sangat agung yang hendaknya senantiasa kita syukuri. Baik. Disebutkan di dalam surat Al-An'am, ya, ayat 125. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apabila Allah Ta'ala menghendaki untuk memberikan hidayah kepada seorang, yashrah sadrahu lil Islam, Allah Ta'ala lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Sebaliknya, wa man yurid an yudillahu, dan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kesesatan padanya, yaj'al sadrahu dayyiqan, ya, Allah Ta'ala jadikan dadanya itu sesak, sempit, harajan ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia itu seperti orang yang mendaki ke langit. Semakin tinggi kan semakin gak ada oksigen, bersesak. Nah, ini perumpamaan orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam, ya. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah Ta'ala jadikan siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman. Siksaan maksud di sini apa? Allah Ta'ala sesatkan, ya. Perhatikan di sini, ya, ayat ini, ayat yang mulia ini. Allah Ta'ala, jika Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepada seorang, Allah Ta'ala jadikan hatinya itu lapang kepada ajaran Islam, senang. Ketika ada majlis ta'lim, senang. Ketika ada saudara kita yang mendapatkan syiar Islam, senang, ya. Apalagi kepada hal yang mendasarnya dari ajaran Islam itu apa? At-Tauhid. Karena At-Tauhid adalah inti dari dakwahnya para nabi dan rasul. Dan seorang tidak akan berislam kecuali harus bertauhid dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Pengakuan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, di dalam la ilaha illallah ada dua rukunnya. Pertama an-nafyu, penafian. Nafikan semua sesembahan selain Allah. La ilaha, hilangkan semuanya kecuali Allah. Setelah itu tetapkan illallah, hanya Allah Ta'ala lah yang berhak diibadahi dengan benar, ya, seperti itu. Nah, kalau Allah Ta'ala menghendaki kebaikan pada seorang, Allah Ta'ala lapangkan hatinya, ya, ketika ada yang untuk apa? Terhadap Islam, terhadap ajarannya, apapun itu. Ada seorang yang cadaran, pakai gamis dan semisalnya, senang. Bukan ketika ada yang di antara saudari kita cadaran, ada yang pakai gamis, ya, celananya cingkrang misalkan, jenggotan, wah, ini kan nggak banjir. Nah, seperti hati-hati, ya. Jangan-jangan di dalam hati kita ada sesuatu terhadap ajaran Islam, ya, seperti itu. Lihat di sini maksudnya Allah Ta'ala lapangkan dadanya terhadap Islam ini gimana? Penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau mengutip
Perkataan dari sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ai yuwasi' sadrahu yuwasi' qalbahu lit-tauhid wal iman bih. Yani Allah taala lapangkan dada seorang orang tersebut. Maksudnya Allah taala lapangkan dadanya terhadap Islam, yakni Allah taala luaskan hatinya, lapangkan hatinya lit-tauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah taala semata, untuk mentauhidkan Allah, wal iman bih, dan beriman kepadanya. Berarti jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita muslim, kita beragama Islam bukanlah satu hal yang kebetulan, tapi ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah taala, "Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Dan barang siapa yang Allah taala hendaki untuk menyesatkannya, maka Allah taala jadikan hatinya itu sempit, dadanya sesak terhadap ajaran Islam, seakan-akan ia sedang mendaki ke langit. Ya. Maka hati-hati orang yang tidak suka dengan ajaran Islam, ya, hati-hati, ya, benci terhadap ajaran Islam, maka itu adalah sebesar-besar penghalang hidayah. Hati-hati. Bahkan bukan cuma penghalang hidayah, bisa menjadi sebab penghilang hidayah. Ya, ketika kita membenci suatu ajaran Islam, bisa menjadi sebab penghalang hidayah, bahkan bisa menjadi sebab penghilang hidayah. Mana dalilnya? Lihat, Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Muhammad, ya. Allah taala tegaskan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu mereka menjadi orang-orang kafir karena mereka membenci ajaran yang Allah taala turunkan, maka Allah taala menghapus amalan-amalan mereka. Lihat dalam ayat. Maka hati-hati, ya. Jangan sampai di hati kita ada rasa tidak suka, tidak senang, ada rasa keberatan, ada rasa penolakan terhadap salah satu ajaran Islam. Ya, hati-hati. Dan subhanallah, ya, gerakan-gerakan untuk memurtadkan kaum muslimin agar kaum muslimin membenci ajaran-ajarannya, ajaran agamanya, itu sudah banyak, gencar sekali, ya. Ya, nggak usah ke Arab-Araban, ya. Kami sini tuh, oh, kita kan Indonesia, Islam Indonesia, nggak usah kayak gitu, ya, biasa-biasa aja, ya. Ini ya tradisi kayak gini cuma cocok di Arab aja, ya, dan semisalnya banyak cara supaya umat itu mulai menjauhi Islam, ya, dibingkai dengan kata-kata yang kelihatannya bagus dan semisalnya, ya, seperti itu. Maka hati-hati. Kemudian juga jamaah sekalian rahimahullah taala, tadi di kelanjutan ayat, kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah taala jadikan siksaan terhadap orang-orang yang tidak beriman, ya. Siksaan di sini tadi kita sebutkan adalah kesesatan, ya. Siksaan terhadap hatinya, ya. Hatinya disiksa oleh Allah taala dengan disesatkan. Kenapa? Karena ia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukanlah kebetulan kita menjadi seorang muslim. Allah Ta'ala lah yang membukakan hati kita untuk menerima Islam. Perhatikan di ayat yang lain. Dalilnya apa? Di surat Al-Hujurat ayat 7. Allah Ta'ala mengatakan, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun." Kata Allah Ta'ala, akan tapi Allah Ta'ala lah yang menjadikan kalian tuh cinta kepada keimanan dan menghiasinya di dalam hati-hati kalian, memperindah keimanan tersebut di dalam dada-dada kalian. Dan Allah Ta'ala lah yang menjadikan kalian benci terhadap kekufuran, terhadap kefasikan, terhadap dosa-dosa besar dan semua kemaksiatan. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Subhanallah, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala akan besarnya nikmat ini, nikmat hidayah Islam. Ya, kata Allah Ta'ala lah yang menjadikan kalian itu cinta kepada keimanan
dan menghiasinya di dalam dada-dada kalian. Allah Ta'ala juga yang menjadikan kalian tuh benci terhadap kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, dan dosa-dosa yang lainnya. Ya, makin ada menunjukkan Islam itu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang berislam, maka dia telah termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika humur rasyidun. Dan itulah orang-orang mendapatkan petunjuk. Dua perkara. Sebab seorang mendapatkan petunjuk, ia cinta kepada keimanan, kemudian membenci kepada kekufuran dan semua perbuatan dosa. Dan inilah Islam. Ya. Islam mengajarkan kepada kita ada hal yang harus disuka, dicinta, dan ada hal yang harus dibenci. Ya. Islam mengajarkan kepada kita untuk membenci sesuatu, mencintai sesuatu, dan membenci sesuatu. Bukan suatu kebaikan ketika semua perkara kita cintai. Dan bukan pula suatu kebaikan kalau segala hal kita benci. Islam mengajarkan kita harus mencintai apa-apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Berupa apa? Keimanan, ketaatan, dan semisalnya. Dan Allah Ta'ala, demikian Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kepada kita untuk membenci kekufuran, kesyirikan, kefasikan, dan semua jenis kemaksiatan. Yang kita benci adalah kekufurannya dan orang-orang yang tidak beriman. Tapi ingat, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenci itu bukanlah bermakna menzalimi. Nah, ingat ya, membenci bukan berarti bermakna menzalimi. Tidak. Tidak mesti begitu, ya. Kita membenci kekufuran dan para pelakunya, ya. Dan para pelaku kekufuran. Tapi bukan maknanya kita boleh menzalimi mereka. Inilah ajaran Islam, ya. Ini ajaran Islam. Indahnya ajaran Islam. Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kita membenci apa yang Allah Ta'ala benci. Sebagaimana kita pun harus mencintai apa yang Allah Ta'ala cintai. Tapi Al-Quran juga melarang kita untuk berbuat zalim kepada orang yang kita benci. Sebagaimana Allah Ta'ala ingatkan di dalam banyak ayat, ya. Tidak boleh kebencian kepada suatu kaum membuat kita jadi tidak berbuat adil ataupun zalim pada. Tidak boleh. Itu poin yang kedua, ya, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, ya, yang menunjukkan akan nikmatnya hidayah Islam, indahnya nikmat hidayah Islam. Yang menunjukkan nikmatnya hidayah Islam adalah kesempurnaan Islam. Ya, telah kita bahas di kitab Fadlul Islam. Ya, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita masuk ke dalam sebuah agama yang sempurna. Ya, masuk ke dalam agama yang sempurna. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kata Allah Ta'ala, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan, aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakum al-islam dinan, dan telah aku ridhai bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Jadi agama yang sempurna. Sempurna itu apa sih artinya? Sempurna itu artinya semua yang kita butuhkan untuk menggapai kebahagiaan, ya, baik di dunia maupun di akhirat, sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dijelaskan dalam agama Islam ini. Sehingga kita tidak butuh lagi dengan apapun yang bukan berasal dari agama Islam. Dan Allah Ta'ala telah memudahkan kita untuk mempelajarinya, mempelajari agama Islam ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kemudian ayat, sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk dijadikan pelajaran. Maka siapa yang mau mengambil pelajaran? Tidak sulit kok kalau mau belajar, mau pelajari agama Islam ini. Mudah. Ya. Karena Islam agama jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dan jalan yang lurus itu lebih mudah untuk ditempuh
dibandingkan jalan yang berbelok-belok. Inna dina yusrun wala yushadad dina ahadun illa ghalabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya agama ini mudah, wala yushadad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah seorang memberat-beratkan diri dalam agama ini kecuali suatu saat akan terkalahkan. Misalkan kalau kita ngoyo tiap hari puasa, Daud sehari puasa, sehari berbuka terus, pada suatu saat di masa tuanya bisa jadi terasa berat dan semisalnya, ya. Kita mengamalkan sunnah, tapi jangan terlalu ngoyo, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Ketika mengamalkan ibadah sunnah, lihat amalan yang lainnya. Puasa untuk diri sendiri, ya kan? Puasa sunnah maksudnya. Ketika ada kegiatan-kegiatan saudara kita, ada hajatan, ada hajat tasyakuran dan semisalnya, misalkan yang perlu dibantu dan semisalnya, ada kegiatan kerja bakti dan semisalnya, kita nggak bantu karena alasan saya lagi puasa. Ada kajian ilmu, masa nggak bisa ngaji, kenapa? Lagi puasa, lemes. Nah, sementara al ilmu aslu kulli khair, kata Imam Al-Qarrafi rahimahullah ta'ala. Ilmu itu adalah pokok semua kebaikan, ya. Semua amalan kalau baik, pengen baik, harus dibangun di atas ilmu, bukan sekadar ikut-ikutan seperti itu. Baik. Jadi semua yang kita butuhkan untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat tinggal kita pelajari, kita amalkan, dan kita sampaikan, kita terus lakukan. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Baik. Itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang menunjukkan agungnya nikmat hidayah Islam adalah Islam itu datang dengan membawa kemaslahatan bagi para hambanya, ya. Semua ajaran Islam pasti maslahat. Ajaran-ajaran Islam pasti maslahat bagi hambanya, bahkan bagi manusia secara umum. Kalau tidak maslahatnya tidak 100%, bukan tidak murni 100%, paling tidak maslahatnya itu lebih besar, ya. Tidak ada ajaran Islam yang mudarat, ya, tidak ada. Makanya kata Syekh Saleh Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab Manzumah Usul Fikihnya, beliau mengatakan ad-dinu ja'al li sa'adatil bashar walintiba'is syarri anhum wad-darar. Agama itu datang untuk kebahagiaan manusia seluruhnya, walintiba'is syarri anhum wad-darar, dan untuk menghilangkan keburukan dan kemudaratan dari mereka. Baik. Dan oleh karenanya Islam juga selalu sesuai dengan fitrah dan akal sehat. Nah, ini di antara keindahan Islam. Islam itu sesuai dengan fitrah dan akal sehat, ya. Karena Islam datang membawa kemaslahatan bagi kita, ya. Tidak ada satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan fitrah dan akal sehat, ya. Contoh misalkan masalah sekarang yang sempat viral atau mungkin masih viral, ya, masalah LGBT dan semisalnya. Itu secara fitrah pun bertentangan dengan akal sehat, pun bertentangan, ya. Islam jelas sangat melarang keras. Bahkan lihat apa yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalam. Bagaimana mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan karena sebab perbuatan yang keji seperti ini, ya. Disiksa semuanya, dibinasakan kecuali keluarganya Nabi Lut alaihissalam, dan dikecualikan pula siapa? Istrinya, illa mar'atahu, kecuali istrinya. Kenapa? Karena dia bersengkokol dengan umatnya, seperti itu. Nasallallahu alaihi afiyah, ya. Jadi jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin menginginkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat, solusinya apa? Jawabannya apa? Hanyalah Islam, ya. Kalau kita menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maka jawabannya hanyalah Islam. Islamlah jawabannya. Dan Islam itu sesuai dengan fitrah dan akal sehat. Tidak ada satupun ajaran Islam
yang bertentangan dengan fitrah dan akal sehat. Lihat, kata Nabi SAW, benarkah Islam itu fitrah? Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah, yuladu ala al-fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajisanihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, kata Nabi SAW. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya ia menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ya, perhatikan jemaah sekalian di sini. Ya, Nabi SAW mengingatkan bahwasanya orang tua bisa menjadi makhluk yang paling jahat kepada anaknya. Kenapa? Ketika mereka menjadikan anaknya sesat, ya, keluar dari fitrah. Karena seorang anak ketika dilahirkan, kalau dibiarkan saja, ya, tidak diajari pemahaman-pemahaman luar Islam, maka fitrahnya dia akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yuladu ala fitrah. Ya. Dilahirkan di atas fitrah. Fitrah di sini artinya apa? Islam. Fitrah itu adalah Islam itu sendiri. Jadi ketika seorang hamba berada di atas keislaman, berarti dia menjaga fitrahnya. Dan ketika ia memilih agama selain Islam, berarti dia keluar dari fitrah. Dan di sini pelajarannya, lihat, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Kenapa tidak disebutkan maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Islam? Kenapa tidak disebutkan demikian? Karena fitrahnya itu Islam, ya. Fitrahnya seorang anak itu dilahirkan di atas Islam. Seperti itu. Maka ini pelajaran, nasihat buat para orang tua kita semua, ya. Hendaknya kita menjaga anak kita di atas fitrah, ya. Terus dibimbing di atas Islam, di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, poin berikutnya, antara hal yang menunjukkan keindahan ajaran Islam, bahwasanya ajaran Islam itu mudah, ya. Tadi sebetulnya udah kita singgung, ya. Islam itu adalah ajaran Islam itu adalah ajaran yang mudah, ya. Sangat mudah. Ajaran Islam itu mudah, tidak ada yang sulit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah taala tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Di ayat yang lain Allah taala tegaskan, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi kalian dalam agama itu suatu kesulitan. Allah tidak jadikan kesulitan di dalam agama ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Belum lagi kata Nabi SAW yang tadi kita sebutkan, inna dina yusrun. Agama itu mudah. Tapi bukan berarti bermudah-mudahan, ya. Agama Islam itu mudah. Dibandingkan syariat-syariat Nabi sebelumnya, ya, syariat Nabi sebelumnya, itu syariatnya sangat berat. Bayangkan di antara syariat Nabi sebelumnya, ketika seorang hamba ingin bertobat, dia harus membunuh dirinya sendiri. Berat nggak? Berat. Berat, sangat berat. Belum lagi kalau kita lihat amalan-amalan umat terdahulu tuh lumayan berat. Umurnya panjang, amalan banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan umat Islam bisa mengalahkan amalan mereka, ya. Umurnya singkat, tapi amalannya bisa mengungguli amalan mereka. Sebagaimana di hadis yang pernah kita bahas, perumpamaan umat Islam dengan umat-umat sebelumnya dari kalangan ahli kitab, itu seperti seorang majikan yang memperkerjakan para pegawainya. Kata orang tersebut, man ya'maluli, ya, siapa yang beramal untukku dari pagi hari sampai waktu zuhur dengan upah 1 qirat, maka fa'amilatil yahudu, maka beramallah orang-orang Yahudi yang mengambil bagian. Kemudian orang tadi berkata lagi, siapa yang mau beramal untukku dari tengah hari, dari siang hari sampai waktu asar, fa'amilatin nasor, maka beramallah orang-orang Nasor.
orang Nasrani dengan upah 1 qirot ya, maka beramallah orang-orang Nasrani. Kemudian orang tadi berkata lagi, man ya'maluli minal asri ila ghurubis syamsi ala qirataini. Siapa yang mau beramal untukku dari waktu asar sampai terbenam matahari sampai waktu maghrib dengan upah 2 qirot, fa antum hum, maka kalianlah yang melakukannya. Ini kaum muslimin, orang-orang Islam. Fa ghadibatil yahud wan nasr, maka murkalah orang-orang Yahudi dan Nasr, ya, murkanya mereka pada kaum muslimin sampai sekarang. Mana aktsar amalan wa aqall ajran? Kenapa kami yang paling banyak amalnya tapi yang paling sedikit pahalanya? Maka kata Allah Ta'ala, hal naqastukum min ajrikum syai'a? Apakah aku mengurangi sedikit saja upah kalian? Mereka menjawab, la, tidak. Maka itulah keutamaan yang aku berikan. Fadzalika fadli utihi man asya. Itulah karunia aku yang aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang menunjukkan keutamaan umat Islam ini. Ya, pahalanya sangat besar. Amalannya singkat, tapi pahalanya sangat agung. Bayangkan, 1 malam saja di bulan Ramadan, ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala, ya? Kebaikan yang Allah Ta'ala berikan bagi umat ini baru 1 malamnya saja. Belum lagi di waktu-waktu yang lainnya, di hari-hari yang kita lalui. Rahmat Allah senantiasa mengalir, mencurah pada kita semua. Kurang apa lagi, ya? Seperti itu. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah ini, nikmat hidayah Islam. Kita itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan secara kebetulan. Ya, kita lihat orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam, yang kalau kita lihat kadang subhanallah, peluangnya ada. Lihat. Dan peluangnya sangat besar. Tidak usah jauh-jauh. Lihat paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Thalib. Bagaimana pembelaan beliau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun dari sisi kekeluargaan, ya, kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat dekat. Ya, karena pamannya. Beliau juga meyakini apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Tapi bersamaan dengan itu, beliau tidak mendapatkan hidayah Islam. Sampai ajal menjemputnya, beliau enggan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetap dihukumi kafir. Peluangnya sangat besar. Hari-harinya berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah beramal membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena enggan mengikrarkan keislamannya, maka tetap dihukumi kafir. Demikian juga paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka meyakini tidak ada orang yang paling jujur selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berdusta. Bersama dengan dulu mereka katakan Muhammad dusta, Muhammad pembohong. Ya, karena enggan menolak kebenaran. Lihat juga orang-orang Yahudi dahulu. Kenapa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, mereka sudah berada di Madinah dan di sekitaran Madinah. Karena mereka telah membaca Taurat. Membaca dalam Taurat bahwasanya Nabi akhir zaman akan hijrah ke Madinah. Mereka pun mendengarkan wajangan-wajangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, mereka adalah orang yang pertama kali menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memusuhi, yang mencela dan semisalnya. Lihat di sini, ya. Bandingkan dengan kita sekarang, ya, yang jauh. Masa kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jauh, ya kan? Berapa abad sudah? Negerinya pun jauh. Bahasa pun jauh, ya. Bahasa Arab, kita bahasa Tangerang. Bahasa Indonesia. Tahunya bahasa Arab anta antuma antum, ya. Anti antuma antuna ana nahnu, ya. Ararantum kalau kata orang Sunda, ya. Nah, itu pun kalau belajar. Kalau nggak belajar kita nggak paham. Tapi bersama dengan itu, masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Ta'ala itu sayang kepada kita semua. Allah Ta'ala berikan hidayah Islam pada hati kita semua. Subhanallah. Kurang apa lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat yang sangat agung yang hendaknya kita syukuri dan kita jaga sampai ajal menjemput kita, supaya
kita meninggal di atas tauhid, di atas keimanan, di atas keislaman, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, karena ini sedang ada agenda sanlat sebetulnya ya. Ada anak-anak yang ini apa? Kalau dulu sebelum pandemi kita biasa ngadain agenda mondok pekanan. Cuman setelah pandemi ini kita awali lagi, mungkin bulanan dulu ya. Setelah berkoordinasi dengan Pak RT ya, kita bismillah dengan kapasitas terbatas. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih Ustadz Agus yang telah memaparkan bahwa kita perlu mensyukuri bahwa kita terlahir dan sampai saat sekarang masih di dalam kondisi dalam hidayah Islam. Kita buka kesempatan untuk bertanya. 1, 2, 3 pertanyaan. Jika ada. Oke, Pak Tua. Silakan. Siap. Oke, ibu-ibu ya. Oke, nanti siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Pak Ustadz ini bahwa sudah banyak di Al-Quran disebutkan bahwa agama yang diterima hanya Islam. Kemudian Islam sudah disempurnakan. Artinya di sini bahwa Allah hanya menurunkan satu agama, yaitu Islam. Kita di masyarakat, saya dulu pernah sekolah itu belajar, ada dikenal agama Samawi, kemudian agama Ardi. Nah, disebutkan di situ agama Samawi itu ada Islam, kemudian ada Nasrani, ada Yahudi. Nah, apa yang dimaksud dengan agama Samawi yang sebenarnya? Apakah ini masuk kategori juga Yahudi Nasrani? Padahal ini kan mungkin ciptaan manusia juga, tapi dimasukkan ke dalam agama Samawi. Yang kedua, ada hubungannya, implikasinya adalah dengan sebutan Alkitab. Alkitab kepada mungkin Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Seperti apa sih sebenarnya kondisi yang dimaksud dengan agama Samawi tadi, Pak Ustadz? Terima kasih. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Terkait agama Samawi, agama Samawi secara bahasa kan Samawi itu dari langit ya, as-sama. Sejatinya yaitu agama Islam ya. Dari para nabi dan para rasul itu, kalau para ulama mengatakan mereka itu seperti satu bapak beda ibu. Satu bapak beda ibu. Maksudnya apa? Satu bapak itu agamanya Islam, sama ya, agamanya Islam, syariatnya yang berbeda ya. Syariat Nabi Musa berbeda dengan syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga syariatnya Nabi Isa alaihissalam berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka orang Yahudi yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam di masanya, maka mereka disebut Muslim, Islam, Muslim. Demikian orang Nasrani, ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Musa alaihissalam, mereka disebut Muslim. Tapi ketika setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi maupun Nasrani, mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka Muslim. Tapi ketika mereka yang menolaknya, maka mereka kafir. Ya, jadi agama Samawi ya Islam. Ya, kitab Samawi. Ya, yang turunkan dari langit apa saja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya, ajaran sama Islam, ya kan? Banyak agama ini para nabi, agama semuanya Islam. Lihat keumuman ayat tadi ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, menunjukkan bahwasanya agama para nabi dan rasul semuanya sama Islam. Hanya saja syariat yang berbeda. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi pertanyaannya apa lagi, Pak Haji?
Alkitab. Oh, terkait Alkitab. Ya, Alkitab. eh, Kalau lihat mungkin kan banyak orang lihat di internet. Kalau kita tracing itu agama samawi, Yahudi, Nasrani dimasukkan dalam kategori agama samawi. Apakah ini pembelotan atau memang tadi Pak Ustadz sudah jelaskan bahwa agama samawi ya cuma ada satu dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, yaitu Islam. Apakah ini adalah salah satu usaha untuk membiaskan bahwa Nasrani, Yahudi juga sebenarnya datangnya dari Tuhan gitu. ya, Makasih, Mas. ya. Ya, memang seperti itu. Tujuannya supaya apa? Ujung-ujungnya apa? Persamaan agama, ya kan? Karena sama-sama di Allah Subhanahu wa taala kok, ya kan? Padahal lihat kitabnya udah nggak ada yang murni, ya kan? Berbeda dengan Al-Qur'an. Allah taala langsung jamin, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami akan yang menjaganya, termasuk agama Islam ini. Bagaimanapun banyaknya orang yang berusaha merusak Islam, Islam akan senantiasa Allah Ta'ala jaga. Ya, Allah Ta'ala akan senantiasa jaga sampai hari kiamat. Ya, Allah Ta'ala jaga. Jadi tidak perlu khawatir. Dari generasi ke generasi, banyak orang berusaha merusak Islam, tidak pernah terjadi. Karena Allah Ta'ala yang menjaga. Maka jangan bersandar kepada manusia. Kalau bersandar kepada manusia, ya, seperti itu. Lihat apa yang terjadi di masa fitnah yang menimpa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau di penjara, disiksa dari generasi ke generasi. Beberapa kali pergantian khalifah beliau disiksa sampai para ulama sahabat beliau datang pada beliau, ya, berusaha apa? Meminta persetujuan untuk angkat senjata dan semisalnya, ya. Tapi beliau memilih tidak, jangan. Mereka mengatakan, sesungguhnya kaumnya khawatir dengan khalifah yang sekarang, khawatir anak-anak kita kelak tidak akan mengenal Islam. Kata Imam Ahmad, tidak, demi Allah, Allah Ta'ala yang akan menjaga Islam. Bukankah hal yang seperti ini, yang lebih parah, pernah menimpa kalian? Tapi Allah Ta'ala tetap jaga Islam. Apa yang menimpa, apa? Di masa fitnah Hajjaj bin Yusuf, ya kan? Sahabat atau apa di antara tabi'in, bahkan apa yang termasuk apa Abdullah bin Jubair misalkan dibunuh pula kan sama beliau, ya. Ulama yang dibunuhnya bukan orang-orang ecek-ecek kan, seperti itu. Subhanallah, ya. Jadi Islam itu yakin akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berusaha memalingkan Islam berbagai cara, ya, berbagai cara. Logikanya di begini begitu kan, supaya oh iya ya, dibawakan lagi ayat afala ta'qilun, kenapa kalian tidak berpikir? Makanya penting pada anak didik, anak-anak kita tanamkan tauhid, jalan Islam yang mendasar, akidah yang benar. Jadi antibodinya perbaiki dulu, ya. Kalau antibodi sudah bagus, virus apapun insya Allah ya paling tidaklah nggak bisa langsung masuk, mental dulu kan, prosesnya berapa kali. Itu juga pentingnya bagi kita semua. Hati-hati ketika membaca artikel-artikel dan semisalnya, apalagi misalkan di internet dan semisalnya. Kita nggak tahu yang nulisnya siapa, referensinya dari mana, ya. Bahkan bisa saja orang-orang non-Muslim masuk di situ, ya. Lihat bagaimana dulu menjajah Belanda, ya, berhasil menguasai Indonesia, masuk melalui agama, ya kan? Umat Islam mereka tidak larang untuk membaca Al-Quran, ya. Tidak difasilitasi, tapi mereka hati-hati, diwaspadai, jangan sampai memahami kandungannya, ya. Karena kalau sudah memahami kandungannya, ya, siap bangkit kan, seperti itu. Ya, maka ini pelajaran juga bagi kita. Jangan cuma sekedar mempelajari Al-Quran dari sisi bacanya, tapi kandungannya, ya. Karena Al-Quran itu ilmu. Al-Quran itu ilmu. Ilmu itu akan bermanfaat kalau masuk ke hati. Lihat dalam ayat ala qalbika, ya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ala qalbika litakuna minal munzirin, kepada hatimu wahai Nabi Muhammad, supaya engkau termasuk orang-orang berikan peringatan kepada hati,
ya. Pelajarannya apa? Al-Quran itu akan menjadi ilmu bermanfaat kalau masuk ke dalam hati. Kalau tidak, maka tidak bermanfaat. Lihat orang-orang Khawarij yang mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala ajma'in. Mereka itu para ahli Quran. Mereka para penghafal Quran. Kebanyakan mereka hafal Al-Quran. Tapi bersamaan dengan itu, kata Nabi SAW, hum kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjingnya neraka jahanam. Mereka membaca Al-Quran, tapi tidak sampai ke hatinya. Cuma seperti tenggorokannya saja. Ya? Nah, maka ini pelajaran bagi kita. Harus paham pokok diturunkannya Al-Quran. Tujuan inti diturunnya Al-Quran apa? Untuk ditadabburi. Afala yatadabbaruna Al-Quran amma ala qulubin aqfaluha. Allah alam bissawab. Mungkin ini ya, karena saya masih ada kegiatan. Mohon maaf, cuma bisa sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agus. Ada satu pertanyaan tadi dari ibu-ibu, mungkin kita simpan dulu untuk. Iya, ada. Oh ya udah. Oh, Pertanyaan apa? Dari ibu-ibu? iya ada ibu tadi satu. Oh ya udah silakan. Oke. Sudah kita tutup. Terima kasih. Ya, Bapak. Ustadz, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana pandangan Islam terhadap seseorang yang memang sudah terlahir secara fitrah memeluk Islam dengan seseorang yang memeluk Islam karena hidayah dari Allah sehingga orang tersebut menjadi mu'alaf. Lalu yang kedua, terhadap seluruh amal atau kebaikan yang dilakukan seseorang tersebut sebelum dia memeluk Islam, apakah bisa diterima oleh Allah ataukah amal kebaikan itu dimulai dari yang diterima oleh Allah dimulai dari ketika seseorang tersebut telah memeluk Islam. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua tadi, kalau nggak salah terkait amalan seorang kebaikannya ya sebelum masuk Islam. Iya, Ya kan? Ustadz. Bagaimana Bisa diterima. ketika ia sudah masuk Islam? Seorang yang banyak beramal, berbuat baik sebelum dia berislam, kemudian dia masuk Islam, maka ya, insya Allah itu akan dicatat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akan dicatat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebaikan setiap makhluk, ya, manusia, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Hanya saja kalau orang kafir itu di dunia saja, ya, supaya di akhirat mereka tidak ada bagian, dan itu menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu maha adil. Nah, tapi bagi seorang muslim bukan cuma di dunia, di akhirat lebih utama dibalas. Dan di antara bentuk maha adilnya Allah, kasih sayangnya Allah, ketika seorang yang di masa kekafirannya beramal baik, berbuat baik, ketika ia berislam, maka amalan tersebut dicatat kebaikan juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang pertama tadi apa? Kurang kedengaran. Ya, yang pertama Ustadz, bagaimana pandangan Islam Pandangan Islam. terhadap seseorang yang memang kan secara fitrah sudah terlahir sebagai Islam dengan seseorang yang memeluk Islam karena mendapatkan hidayah dari Allah. Pandangan Islamnya bagaimana? Baik. Apakah ada privilege tertentu yang didapatkan dari keduanya gitu Ustadz? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Untuk itu, ya, yang jelas ketika seorang dapat hidayah melalui dengan belajar kajian-kajian, itu tentunya ada. Kalau tadi kan secara fitrahnya ya, ketika dilahirkan secara fitrahnya, tentunya ketika fitrah itu butuh bimbingan juga kan, butuh bimbingan juga, butuh sebab yang lain supaya dia bisa tetap berada di atas fitrahnya, ya, seperti itu. Ya, dengan belajar dan semisalnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dua pertanyaan yang disampaikan pada pagi hari ini.
Semoga bisa menjawab dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz Agus yang telah menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga duduknya kita pada pagi hari ini sampai dengan waktu suruh diterima sebagai amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai MC pada pagi hari ini mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.